Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Sasuke Retsuden chapter 3 sudah tayang, dan disitu diperlihatkan jika partikel yang dicari Sasuke untuk membawa kesembuhan bagi Naruto yang disebut dengan partikel ultra, dan partikel inilah yang ada di negeri Redaku. Di situ Sasuke diminta untuk menemukan peta surga. Apa saja yang terjadi di Sasuke Retsuden chapter 3? Kali ini kita akan bahas review lengkapnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Scene dimulai dengan Sasuke yang masih kaget dengan fakta jika Zansul bisa menahan kekuatan genjutsu miliknya. Di sini ternyata Sasuke menemukan fakta jika Zansul menggunakan mata kaca. Zansul pun mengatakan, "Kau sudah diperingati, tapi jika beginilah caramu melakukan sesuatu, aku akan merespon dengan baik. Aku nantikan itu." Keesokan harinya, Sasuke kembali bekerja dan kali ini dia diawasi langsung oleh penjaga. Ketika Sasuke menatap penjaga itu, tanpa ayal penjaga itu langsung memukul dan menghajar Sasuke secara membabi buta. Bahkan Sasuke sampai terlihat terkapar. Tapi teman-teman tahu kan, jika sebenarnya Sasuke hanya berpura-pura dirinya lemah. Karena ternyata Sasuke mengincar kain khusus untuk membuatnya bisa bebas keluar dari penjara. Kain itu membuatnya tidak akan dikejar oleh penjaga lain dan dianggap sebagai salah satu penjaga. Jiji yang melihat Sasuke dihajar tidak tahu jika itu hanyalah rencana Sasuke. Dia pun mengatakan, "Sasuke, kau mendapat hari yang sulit, ha?" Sasuke hanya menjawab, "Tidak ada yang tidak bisa aku atasi." Penjila menambahkan, "Mengapa penjaga tiba-tiba menjadikanmu samsak terbaru mereka?" Dan saat itulah Jiji memenangkan judi mereka. Salah satu temannya pun mengatakan jika mungkin saja Sasuke mengetahui sisi buruk dari direktur. Bahkan penjila menganggap jika Sasuke dianggap lebih tampan darinya sehingga direktur marah. Semuanya pun akhirnya tidur dengan alaskan satu tikar dan juga selimut apa adanya di tengah kondisi desa Redaku yang sangat dingin. Sasuke pura-pura tertidur dan saat itu pun dia terbangun. Di sisi lain, Jiji juga terbangun karena dia merasakan sakit di tangannya gara-gara kapalan di tangannya pecah, tentu saja gara-gara cuaca yang sangat dingin. Dia pun melihat ke samping dan kaget ketika tahu jika Sasuke sudah tidak ada di tempat tidurnya. Dia pun kemudian berpikir jika Sasuke menyelinap kembali. Dan saat itulah dia merasakan jika penjaga datang untuk mengontrol. Jiji pun memutuskan untuk melindungi Sasuke dengan berpura-pura meminta kepada penjaga tersebut untuk dibawa ke ruang rawat. Saat penjaga akan mengantarnya, tiba-tiba dia kaget karena kain bebas keluar miliknya tidak ada. Padahal kain itu akan digunakan untuk membuat Jiji bisa ke ruang rawat. Akhirnya ternyata terungkap jika Sasuke menggunakan kain itu untuk menyelinap kembali, dan dia pun menemukan fakta jika dia melihat ada seseorang yang disekap. Sasuke menyelamatkannya, dan disitulah terungkap jika orang itu adalah salah satu penjaga yang kemudian disekap oleh beberapa orang yang mengeroyoknya, dan kainnya pun diambil. Di sini Sasuke memberikan kainnya sendiri untuk diserahkan dan digunakan oleh penjaga itu. Sasuke kemudian berjalan kembali, dan gara-gara dia tidak memiliki kain, maka dia pun bisa dideteksi oleh Meno. Meno pun langsung mengejar Sasuke dan kali ini dia menghajarnya kembali. Sasuke yang ingin mengetahui fakta di balik Meno melayaninya, dan di sini dia mencoba lagi menggunakan genjutsu Sharingan kepada Meno, dan lagi-lagi Meno kebal terhadap genjutsu itu. Dia pun kembali menggunakan ekornya untuk menghantam Sasuke, tapi Sasuke bisa menghindarinya. Sasuke juga mencoba mengamati bagian perut dari Meno yang harusnya masih ada luka yang sudah dia berikan di bagian perut itu. Tapi ternyata bagian perutnya pun terlihat bersih. Seolah-olah di sini ada dua kemungkinan. Jika mungkin saja Meno punya kemampuan penyembuhan luar biasa, atau mungkin dia diganti dengan keadaan lain yang mirip. Sasuke pun membuka gulungannya, dan saat itulah dia memanggil pedang Kusanagi miliknya. Dan tiba-tiba Sasuke merasakan efek pada dirinya, di mana dia merasa terhuyung-huyung. Seolah-olah dia kehilangan kendali terhadap dirinya sendiri. Dalam kondisi yang pusing begitu luar biasa, Sasuke berusaha untuk berdiri tegak. Di sisi lain, Meno terlihat begitu mengancam Sasuke, dan dia pun kembali menyerang Sasuke. Dalam kondisi yang begitu payah, Sasuke pun berusaha kabur, dan akhirnya dia bisa kabur dengan menggunakan teknik Amenote Jikaranya. Di sisi lain, Jiji yang berhasil mengecoh penjaga, akhirnya dibawa oleh penjaga itu ke ruang rawat. Di sini dia berpikir jika Sasuke berhutang waktu yang banyak kepadanya. Sasuke dalam keadaan pusing masih terus berjalan. Ternyata dia melihat jika cakar Meno diisi oleh toksin atau semacam racun, dan racun itu sudah masuk ke dalam tubuhnya. Saat dalam kondisi sudah hampir pingsan,
Ternyata tiba-tiba matanya ditutup dan saat dia sadar itu adalah Sakura yang ada di belakangnya. Ternyata dokter yang disebutkan oleh Jiji yang sangat cantik itu ternyata adalah Sakura. Sasuke pun dibawa ke ruang rawat dan kali ini dia dirawat oleh Sakura. Di sini Sasuke ternyata diberikan oleh Sakura anti racun dari Meno, sehingga Sasuke bisa berdiri kembali. Sasuke pun begitu kaget kenapa Sakura ada di sini dan bukannya mengurus Sarada. Ternyata Sakura mengatakan jika Sarada sedang homestay bersama Iruka. Juga di sini dia mendapatkan kabar dari Elang Shikamaru dan ternyata di situ berisi informasi tentang Kakashi yang menemukan buku dari ibu kota Redaku yang menuliskan tentang penyakit dari Rikudo Sennin atau Sage of Six Paths. Dari tulisannya itu, terungkaplah jika ternyata Sage of Six Paths atau Rikudo Sennin memang betul datang ke negeri Redaku dalam keadaan yang sangat lemah karena penyakitnya. Dan disitulah Rikudo Sennin bertemu dengan astronom Tatar dalam perjalanannya. Di suatu sore, astronom itu melihat meteor sedang mendekat ke negerinya, dan Rikudo Sennin langsung membelah meteor tersebut menjadi dua. Cahaya terang memancar keluar dari meteorit yang telah terbelah dua, dan seketika Rikudo Sennin terbebas dari penyakitnya selama bertahun-tahun. Meteor itu memberinya kekuatan yang diberkati, yang sumbernya dinamai dengan partikel ultra oleh Tatar. Jadi di sini sepertinya obat untuk penyakit Sage of Six Paths atau Rikudo Sennin adalah fragmen meteor yang mereka sebut partikel ultra. Rikudo Sennin ternyata membelah partikel tersebut menjadi dua kelompok. Dia menyembunyikan satu kelompok di langit yang jatuh ke bumi, dan yang satu lagi di bintang yang tidak pernah menyimpang. Siapapun yang akan mencari kekuatan ini harus paham dengan peta surga. Disinilah kemudian Sasuke diberikan tugas baru, di mana dia harus menemukan peta surga untuk kesembuhan Naruto. Sakura pun berasumsi jika penyakit Naruto itu adalah semacam malfungsi di saluran cakranya. Itu mungkin terjadi karena dia punya monster berekor di tubuhnya. Kita tahu jika Naruto memiliki cakra Kurama, ditambah juga dengan cakra para biju yang lain, sehingga Naruto bisa dianggap sebagai pemilik cakra 9 ekor biju. Dan mungkin yang disebut partikel ultra itu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan kondisinya. Disinilah kemudian Sasuke mengerti, dia pun meminta kepada Sakura untuk pulang lagi ke desanya. Tapi Sakura tidak mau, karena dia yakin jika Sasuke harus membutuhkan seorang partner. Karena Sasuke tidak bisa memaksa Sakura, pada akhirnya Sasuke pun menyetujui untuk Sakura tetap tinggal di negeri Redaku dan membantu dirinya. Di sini Sasuke hanya mengatakan kepada Sakura, jangan membuat dirimu berada dalam bahaya. Sambil memberikan sampel darahnya ke dalam elang yang sudah dipasangi oleh kain bebas untuk pergi. Di sini Sakura pun mengatakan jika dia tetap akan di situ untuk menyelesaikan misi bersama Sasuke. Dan saat itulah tiba-tiba ternyata ada pasien, yaitu Jiji yang datang. Jiji mengatakan jika lepuhan tangannya membuatnya tidak bisa tidur. Disitulah Sakura mencoba untuk mengobati sambil menerima ocehan Jiji yang meminta rokok padanya. Sakura tentu tidak memiliki rokok itu ya. Jiji pun membuka pembicaraan dengan mengatakan jika Sakura bukan berasal dari desa itu, karena rambutnya yang berwarna pink adalah bukti bahwa dia berasal dari desa luar. Saat Jiji mencoba untuk memegang rambutnya itu, tiba-tiba tangannya ditahan oleh Sasuke. Sakura pun langsung kaget, begitupun Jiji. Pada akhirnya Sasuke pun mengatakan jika dia sudah menikah dengan Sakura. Tentu saja Jiji kaget karena tidak menyangka, mengingat Sakura tidak memakai cincin untuk pernikahan. Jiji pun berjanji tidak akan mengganggu Sakura lagi. Selain itu dia juga berjanji untuk membantu Sasuke. Di mana di sini Sasuke pun meminta kepada Jiji untuk merahasiakan fakta jika dia adalah suami dari Sakura. Ada fakta yang unik di sini. Ternyata Sasuke merasa tidak bersalah karena sudah meninggalkan Sakura dan Sarada selama bertahun-tahun. Tentu saja mendengar itu Jiji begitu kaget karena harusnya suami istri selalu tinggal bersama. Sasuke pun mulai tersadar jika selama ini dia terlalu memikirkan misinya dan menelantarkan Sakura dan Sarada. Lalu kemudian dia pun memindahkan topik dengan mengatakan apakah Jiji mengetahui tentang peta surga. Sayangnya Jiji tidak mengetahui tentang hal itu, tapi dia memberitahukan jika Sasuke harus bertanya kepada Penzilla yang merupakan petugas perpustakaan. Di situ Sasuke pun besoknya datang ke perpustakaan dan dia juga bertemu lagi dengan Sakura. Sasuke menjelaskan jika Penzilla itu adalah penggila judi, tapi jika dia bisa memancing Penzilla dengan menggunakan taruhan yang menarik, sepertinya Penzilla akan memberitahukan tentang peta surga yang Sasuke yakini disimpan di laboratorium Tatar. Apakah Sakura dan Sasuke berhasil menemukan peta surga yang ada di laboratorium Tatar? Kita tunggu saja kelanjutannya.
Dari sini kita menemukan fakta jika Hagoromo Otsutsuki mengalami malfungsi dalam tubuhnya karena dia tidak bisa menahan kekuatan para biju yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan ini menjadi pertanda jika seseorang bukanlah Otsutsuki utama, dia tidak bisa menahan kekuatan cakra yang sangat besar, dan itu akan berefek buruk pada kesehatan atau kemampuan fisiknya. Untungnya Hagoromo bisa mendapatkan kesembuhan setelah dia menerima partikel ultra yang berasal dari meteor yang turun di Redaku. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana partikel ultra itu berasal? Kemungkinan besar saya mencurigai jika partikel itu berasal dari dimensi atau planet Otsutsuki. Alasannya tentu saja, setelah partikel itu masuk ke tubuh Rikodo Sennin yang telah menderita penyakitnya itu langsung sembuh dalam sekejap. Tidak hanya itu, Rikodo Sennin langsung mendapatkan tambahan kekuatan yang membuatnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ini menandakan jika partikel ultra ini bisa jadi berasal dari sumber yang sama dengan para biju, yaitu dari planet Otsutsuki. Mungkin terjadi sesuatu di planet Otsutsuki, di mana retakannya pun akhirnya sampai ke bumi dalam bentuk meteor. Dan kebetulan saat itu Rikodo Sennin sedang ada di sana. Itu baru sekedar teori ya. Menurut teman-teman sendiri bagaimana? Mungkinkah partikel ultra berasal dari planet Otsutsuki? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar ya. Terima kasih.